Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana cerita Allah terhadap orang yang kafir dan kufur ini? Nah, mereka hidup dalam keadaan berangan-angan. Mereka menyangka bahwa dunia ini pokoknya kesenangan, pokoknya khayalan, pokoknya menikmati apa saja. Tetapi menurut Allah, apa yang mereka nikmati ini, apa yang mereka sangkai ini, itu bagaikan fata morgana, hanya Allah perlihatkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal azam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta iza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah Maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh atau jamaah official di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian kita dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran, wahyu-wahyu Allah
yang harus disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat An-Nur, tetapi kita sudah sampai pada ayat 39. Ayat 39 surat An-Nur ini termasuk juga ke dalam kajian ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak. Di sini Allah membuat perumpamaan, maka ada ayat-ayat Al-Quran itu disebut dalam ulumul Quran, dalam ilmu-ilmu Al-Quran atau dalam ilmu tafsir, amsalul Quran, contoh-contoh yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi nanti ada amsalul Quran, contoh-contoh ayat, contoh-contoh cerita yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ada yang namanya aqsamul Quran, sumpah-sumpah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ada jadalul Quran, ada ayat-ayat tentang debat, tentang diskusi di dalam Al-Quran, dan ada ayat-ayat tentang dialog atau al-hiwar fil Quran Al-Karim, ayat-ayat tentang dialog. Misalnya Allah berdialog dengan para malaikat. Kemudian ada cerita-cerita berbentuk dialog, misalnya dialog antara Nabiullah Ibrahim dengan ayahnya Azar, atau dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun laknatillah. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak Allah menceritakan ayat-ayat dengan berbagai macam maksud Allah. Ada juga ahkamul Quran, hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, di sini satu Allah membuat perumpamaan ini wabil khusus kepada orang kafir atau orang yang ingkar pada Allah. Bagaimana cerita Allah terhadap orang yang kafir dan kufur ini? Nah, mereka hidup dalam keadaan berangan-angan. Mereka menyangka bahwa dunia ini pokoknya kesenangan, pokoknya khayalan, pokoknya menikmati apa saja. Tetapi menurut Allah, apa yang mereka nikmati ini, apa yang mereka sangkai ini, itu bagaikan fata morgana, hanya Allah perlihatkan saja. Berbagai macam keinginan mereka, tapi kadang-kadang nggak bisa digapainya. Mana contoh? Contoh di ayat ini. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta iza ja'ahu lam yajid syai'a. Nah, ini perumpamaan yang Allah buat kepada orang-orang kafir, bahwa perbuatan mereka itu kasarabin, seperti fata morgana, disangkanya indah, dan Allah nampakkan fata morgana ini di tanah yang datar
seperti air yang dilihat oleh orang-orang yang haus dan dahaga. Mereka mengira bahwa itu ada air, ada kenikmatan, padahal itu semua adalah saraba. Di surat An-Naba itu juga ada, seperti orang melihat fata morgana, dalam melihatnya indah, tapi untuk menikmatinya nggak bisa. Seperti orang yang sedang haus, yang sedang lapar, melihat ada cahaya air atau air dalam pandangan mereka, ketika mereka datang ternyata air itu tidak ada. Nah, inilah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang kafir itu. Kalau bahasa Aceh itu cat langit. Nah, cat langit saja dia bayangkan macam-macam yang indah-indah, ternyata keindahan itu tidak ada. Nah, disitulah Allah membuat perumpamaan. Kamu jangan meniru ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengambil pelajaran dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang yang terbuai kehidupannya. Disangkanya ada air, itu bagaikan orang yang sedang haus, sedang lapar, sedang dahaga. Itu letak gerah kak. Kemudian ada nampak sesuatu seperti air. Nah, inilah makna daripada saraba. Nah, kalau kita baca di surat An-Naba itu ada, Allah membuat perumpamaan dan disangkanya oleh manusia itu sebagai saraba, fata morgana yang ada di atas tanah yang datar. Mereka mengira itu ada air dan sangat lapar, sangat haus. Dicoba mendekatinya, ternyata bukan air. Nah, itulah makna daripada fata morgana. Maka kita jangan seperti orang kafir, setiap hari lalai saja bekerja, lupa ibadah pada Allah. Umat Islam jangan meniru orang kafir, karena orang kafir ini menikmati dunia. Bahkan ada yang ngejek di antara mereka, seperti misalnya di dalam kubur nanti malaikat akan datang bertanya dan akan mengazab orang-orang yang jahat. Nah, jadi mereka berkata, malaikat itu hanya berani terhadap orang yang sudah mati. Nah, nggak tahu bahwa di kuburan itu la yamutuna wa la yahyauna. Jadi orang yang sedang berada dalam azab Allah itu tidak mati dan tidak hidup, sama seperti situasi di dalam neraka bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Rasulullah menjelaskan dan sahabat bertanya, bagaimana situasi atau keadaan orang-orang yang berada di dalam neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ahlun nari la yamutuna fiha wa la yahyauna. Penghuni neraka yang sedang berada di dalam neraka, la yamutuna fiha wa la yahyauna, mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Oleh karena itu, apa saja yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, misalnya di alam kubur ada azab, ada nikmat, kita harus yakin dan percaya. Di dalam neraka semua terazab, kita harus percaya. Di dalam surga semuanya dapat nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan di dunia ini, kita jangan sekali-kali meniru orang-orang kafir, meniru orang-orang kufur yang selalu ingkar kepada Allah. Adakah dalam Islam orang-orang yang ingkar kepada Allah? Ada, dan bahkan banyak. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat. Banyak umat Islam tidak sholat. Kita nggak berani bilang mereka itu kafir, tapi kufur dia kepada Allah, ingkar dia kepada Allah.
Orang yang ingkar ini bagaimana perumpamaannya? Mereka adalah, perbuatan mereka itu seperti fata morgana di tanah datar yang nampak pada mereka itu air, dan keadaan tubuh mereka sangat dahaga, sangat haus, ingin sekali mencicipi air ini dengan penuh kenikmatan, tetapi ketika mereka hadir, iza ja'ahu lam yajidhu syai'a, ketika mereka datang untuk meraih, mengambil air ini, ternyata tidak ada apa-apa. Jadi saraba, fata morgana. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, jangan sekali-kali mengikuti jejak orang kafir, jejak orang yang ingkar kepada Allah. Misalnya di dalam Islam ada orang Islam tidak sholat, tidak mau beribadah, jangan ikuti jejaknya walaupun dia orang tua kita. Tapi alhamdulillah semua kita ini mempunyai orang-orang tua yang sangat taat kepada Allah, punya ayah yang sangat taat kepada Allah, punya ibu yang sangat taat kepada Allah. Berarti pemandangan kita ini bukan fata morgana, bukan sesuatu yang enggak ada. Pasti insya Allah siapa saja yang berbuat baik, in kana khairan fa khairun, kalau dia meniti yang baik atau dia berupaya dengan hal-hal yang baik, maka dia akan menikmati kebaikan-kebaikan dalam hidupnya sampai dengan wafatnya. Bahkan sampai menjelang wafatnya dia akan menikmati keindahan-keindahan yang diperlihatkan oleh Allah, bukan semacam fata morgana, tetapi kenyataan yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya sangat sering membaca ayat di surat Fusilat atau Hamim As-Sajadah ayat 30. Nah, ini betul-betul bukan saraba, bukan fata morgana, tetapi kenyataan yang diperlihatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang pada waktu hidup dia sangat taat kepada Allah, maka menjelang meninggalnya diperlihatkan yang indah-indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan fata morgana. Dan kita tidak bisa bertanya, karena setelah orang ini diperlihatkan yang indah-indah oleh Allah, kemudian dia meninggal, mau tanya sama siapa lagi? Orang ini sudah meninggal, dia tidak bisa lagi cerita ke kita. Tapi Allah tetap menceritakan di dalam surat Fusilat ayat 30 atau Hamim As-Sajadah ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa makna istiqamah? Konsisten dia. Kalau dia sudah berbuat benar, walau bagaimanapun dia tidak mau berbuat maksiat. Kalau dia sudah sholat, pasti dia mau untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sudah sholat, prinsipnya aku taat kepada Allah dan aku tidak akan mau berbuat maksiat kepada Allah. Ini namanya istiqamah, dia konsisten dengan kebenaran. La mujammalata fil haq, tidak ada basa-basi dalam kebenaran. Kalau dia sudah mencintai Allah, kalau dia sudah taat kepada Allah, maka dia akan menjauh dari perbuatan maksiat
dari perbuatan mungkarat, dari perbuatan yang durjana, dan dia tetap istiqamah menjalankan apa yang sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan orang yang beriman. Lihat, saya dulu waktu naik haji tahun 2019 itu di Madinah, di masjid-masjid ada pengajian seperti ini, ada pengajian bahasa Urdu, ada pengajian bahasa Arab. Sekarang sudah diusulkan ada pengajian dalam bahasa Indonesia. Saya ikut dengan seorang syekh di Madinah untuk pengajian, dan bahkan disuruh duduk di dekat beliau. Lalu beliau menceritakan, menurut antum, itu dalam bahasa Arab, ada enggak seorang anak yang lahir dari rahim ibunya, kebetulan ibunya enggak cantik, ada enggak anak yang protes? Lah, saya bilang enggak ada. Mengapa dia setuju? Karena dia memang naluri yang diberikan oleh Allah, dia pasti menerimanya. Coba lihat misalnya, dia buat contoh, seorang tunanetra melahirkan anak, dia bisa melihat sempurna. Ada enggak anak yang bisa melihat ini protes kepada ibunya, saya enggak setuju dengan ibu saya yang buta ini? Enggak ada. Siapa yang mengajarkannya? Allah, dia bilang. Siapa yang mengajarkannya? Allah. Siapa yang memberikan hatinya yang istiqamah dan tenang? Allah. Maka orang misalnya miskin dia, lalu anaknya lahir kecil-kecil sudah bekerja sebagai pemulung misalnya, ada enggak anak yang pemulung yang ikut ayahnya ini protes? Ayah, saya enggak setuju dengan ayah, saya enggak setuju. Enggak ada. Nah, inilah naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap konsisten, ini ayah saya, ini ibu saya. Demikian juga dengan orang yang beribadah kepada Allah. Kalau dia sudah taat kepada Allah, dia berjanji dalam hatinya, wallahi, demi Allah saya tetap beribadah kepada Allah walau bagaimanapun ada tantangan, rintangan, cobaan dan sebagainya. Inilah salah satu makna dari istiqamah. Ini kalau misalnya ke Blower nanti ada masjid istiqamah. Jadi pendirian yang ditetapkan oleh Allah tidak ragu. Lalu dia tanya, ada orang beriman ini seperti kita semua, ada enggak orang yang memerintahkan kita setiap saat suruh salat? La ya akh, la ya syekh, enggak ada. Mengapa dia mau? Nah, karena menurut saya bilang, menurut saya, karena dia yakin bahwa salat itu perintah dari Allah, maka enggak perlu turun tangan manusia ketika dia istiqamah menjalankan perintah Allah. Anta kuisyaf, bagus sekali jawabanmu, ya kan? Ini duduk dengan ulama yang ada di Madinah Al-Munawwarah, orangnya masih muda tapi alimnya Masya Allah. Diskusi yang saya sangat menarik, anak tidak ada yang protes ayah dan ibunya karena keadaan ibunya misalnya yang miskin, atau keadaan ayah dan ibunya yang tidak tampan, tidak cantik. Tidak ada. Semuanya sangat setuju, bahkan dia sangat membela ayah dan ibunya. Ini yang kita lihat, tidak ada protes. Misalnya anak orang yang bawa becak, istri pembawa becak, satu becak Pak Haji ya, satu becak duduk, Masya Allah, ada 5 orang. Lalu ada orang kaya yang nggak bisa tidur, dia lihat, ya Allah, saya yang banyak uang tidak begitu tenang seperti ini. Apa yang diberikan oleh Allah kepada orang ini? Karena dia istiqamah
bahwa ini adalah pemberian yang sedang diberikan oleh Allah, kita bersyukur. Maka bapak, ibu, anak, seperti hari-hari raya kita lihat naik becak bergembira dia. Tapi ada orang yang naik mobil-mobil mewah, emosinya Masya Allah, menganggap orang lain itu rendah dan sebagainya. Mengapa? Karena hatinya sedang berpenyakit. Sedangkan orang biasa yang taat kepada Allah, dia bergembira dalam kehidupannya. Inilah salah satu makna dia itu istiqamah, bahwa sesuatu yang sedang ada pada dirinya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sedang taat, nggak mau laknat dia kepada Allah. Artinya hari ini dia mau sholat, hari ini hari Rabu, Rabu malam Kamis. Saya selama 3 hari ini ada di Sigli untuk memberikan manasik haji di 3 tempat dan sudah selesai tadi siang jam 2. Memang sangat berbeda orang-orang yang mau untuk menunaikan ibadah haji dengan penuh semangat, ingat, taat kepada Allah. Dan salah satu materi yang saya sampaikan nanti setelah pulang dari haji, pelajaran yang ada di Mekah dan di Madinah, kita itu mutaraddidun, pulang pergi, zahaba wa iyaba ila masajid Allah, ke rumah-rumah Allah, baik di Masjidil Haram maupun di masjid lainnya, di Masjid An-Nabawi, nanti di Madinah, di Masjid Quba dan lain sebagainya. Capek kita setiap saat, maka bawa pulanglah istiqamah yang ada di sana ke negeri kita masing-masing. Artinya setelah pulang dari haji, bertambah ingat dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan berbagai macam penghargaan, seperti orang yang cerdas-cerdas di dunia. Di sekolah dapat hadiah, dapat ijazah, diumumkan lagi dia ini cum laude, dia ini terpuji, diberikan hadiah di depan umum. Ini adalah hal-hal yang akan dilihatnya nanti di yaumil mahsyar. Akhizina bima atahum rabbuhum, mereka sedang mengambil hadiah-hadiah yang sedang diberikan oleh Allah kepada mereka. Itu di dalam surga situasinya. Maka sebelum masuk surga pun, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan berita gembira kepadanya. Apa berita gembiranya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun untuk menyampaikan berita gembira. Kepada siapa? Kepada calon orang meninggal ini. Hai mutuah menyukun bahasa Aceh, baik ya beuh, baik takut beuh, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Waktu itu mata calon jenazah ini tertutup, tetapi ketika Allah tayangkan ini surga ya, ini surga, diputar ya atas perintah Allah kepada para malaikat, perlihatkan kepadanya surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah makna haza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Surga itu dijanjikan oleh Allah kepada orang yang taat, kepada orang yang hafidh. Hafidh ada dua, ada hafidh yang menghafal Al-Quran, ada hafidh yang menjaga waktu-waktu sholat.
asai ka subuh sembahyang, ngumpul luhur sembahyang lau. Hana tahu khung kata hai tu dia orang 5 ga tinggal sembahyang. Hana bahkan dia tambah dengan salat-salat sunat. Ndak capek. Waktu subuh dia salat, zuhur dia salat, asar dia salat, maghrib dia salat, isya dia salat. Bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, besok jumpa dengan Kamis 25 April orang ini juga yang salat, enggak bosan. Maka orang inilah yang dihargai oleh Allah. Dia itu istiqamah, konsisten terhadap kebaikan-kebaikan yang sedang dia lakukan pada masa lalu, masa sedang, dan akan datang. Dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabah. Orang yang beriman dia akan menemui Allah dengan janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah? Antara lain syurga kepada hamba-hambanya yang ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Di bulan Ramadan kemarin saya membacakan ayat-ayat ketika ceramah ba'dal isya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Allah dekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa, dan syurga itu ghaira ba'id, tidak jauh. Apa makna tidak jauh? Dekat sekali, enggak perlu antri. Jangan coba-coba ya kita ini untuk melecehkan ayat Allah. Nah, orang yang pegang tengok kata ramai orang-orang syurga, kau trip antri. Tiba anda namang syurga, kau ramai orang. Itu ngejek namanya. Antri. Karena mereka tahu sekarang 2 miliar umat Islam berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam, terutama di luar negeri. Ini kita baca koran, ya kan? Tak baca koran, tak baca berita-berita di Islamic Center di Amerika, tiup urotuhan tamang Islam. Yang lucu di Aceh, tiup urotuhan tebit dalam Islam. Mana tu bayang ni? Mudah-mudahan yang mendengarkan ceramah ini kembali ya kepada Allah. Sebelum Allah menegur, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab summa la tunsarun. Bertaubatlah kepada Allah dan Islamlah secara benar. Jika ada umat Islam yang sampai dengan saat ini masih meninggalkan salat, bertaubat kepada Allah dan salatlah 5 waktu. Semoga rahmat Allah tiap hari akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Profesor Dr. Kasman Singodimejo, seorang ulama di negeri Jawa, beliau berpesan kepada anaknya. Nama anaknya Endah. Amenangi Yaman Edan oyo ing pambudi. Melu edan ora tahan tan melu tan kepanduman. Bekjo bek janing wong kang lali wih bekjo wong kang eling lan waspodo. Anakku Endah menemui zaman gila, sukar benar berdaya upaya, ikut gila tidak tahan, tidak ikut tidak kebagian. Anakku, kamu tetap taat senantiasa memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Semoga nasihat seorang ulama di Jawa ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.